Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin wa syada sanahum sanahum min jadaidin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang potensi-potensi ahli waris ya. Ahli waris yang punya lebih dari satu potensi, atau ahli waris yang tidak langsung menerima warisannya sebelum posisi dan keadaannya itu jelas, yaitu ahli waris yang berupa janin atau dalam masalah hamil, kemudian ahli waris yang sedang hilang, tidak diketahui keberadaannya, atau istilahnya apa? Istilahnya ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya, apa istilahnya? Mafqud. Kemudian ahli waris yang belum diketahui jenis kelaminnya, berarti unta ya. Tiga itu kita sudah pelajari sekarang, dan tiga kasus itu menggunakan istilah asal masalah jami'ah, yaitu asal masalah yang berasal dari kumpulan dari asal masalah potensi-potensi ahli waris. Nah, sekarang kita di bab munasakhoh. Bab munasakhoh ini adalah kasus yang paling menurut saya lumayan sering terjadi di masyarakat ya, karena kadang-kadang dulu di awal pernah saya sampaikan, orang kalau habis ada yang meninggal itu rasanya pamalih atau gak ilok bahas masalah warisan. Di keluarga biasanya seperti itu, padahal justru itu yang paling penting. Kenapa? Karena itulah yang menentukan salah satu hal selain amalnya, yang menentukan tentang nasib si mayit ini di alam kubur. Apakah tinggalan-tinggalan duniawinya sudah dibagikan atau belum? Itu justru yang menjadi salah satu perkara yang menjadikan kondisi si mayit ini tergantung. Nah, karena tidak dibagikan, maka setelah kematian si mayit ini kadang disusul dengan kematian ahli waris yang lainnya. Padahal dari yang pertama itu belum dibagi. Jadi umpama ada orang meninggalkan 5 ahli waris umpama, hartanya belum dibagikan kepada 5 orang ini. Kemudian salah satu dari 5 ini meninggal, salah satunya yang mana orang yang kedua yang meninggal ini punya ahli waris lagi. Kemungkinannya juga termasuk di dalam yang 4 ini, sebagiannya ini, atau bisa juga selain dari 4, atau bisa juga ditambah, sehingga harta warisan itu menjadi bertumpuk karena tidak langsung dibagi, sehingga nanti ketika jatuh generasi ketiga atau keempat bahkan mungkin itu akhirnya, loh ini dulu dari mbah loh ini kan jenengan mantu tapi kan itu berasal dari harta warisan yang kedua, sehingga menjadi repot. Nah, makanya di bab waris itu disediakan bab untuk caranya menyelesaikan masalah warisan yang belum dibagi dan kemudian ahli warisnya meninggal dunia. Namanya munasakhoh. Silakan dibuka halaman 58. Masalah munasakhoh yaitu bila ada orang meninggal
dan sebelum tirkanya dibagi, kemudian ada salah seorang atau bahkan lebih ahli waris yang menyusul meninggal, yang kedua meninggal, ketiga meninggal. Dalam masalah ini cara mengerjakannya bisa bermacam-macam, ya, yaitu dengan melihat ahli waris, maksudnya melihat keadaannya si ahli waris, posisinya sebagai apa. Ada kemungkinan pertama semua ahli waris mendapat waris dengan jalan asoba. Artinya, mohon maaf, dari yang pertama, ini ada si mayit. Ahli waris yang menjadi asoba itu siapa? Contohnya, Ibnun. Kita buat Ibnun. Ini ada 5 anak. Ibnun semua ini. Ibnun semua. Atau mungkin ada bintunya, tapi tetap Ibnun. Ini semuanya kan asoba. Ini meninggal. Ini sungkan-sungkanan. Gak ada yang mau membagi. Wes diem-dieman. Sehingga disusul kematian yang kedua. Padahal ini belum dibagi. Nah, harta yang ini belum dibagi. Maka caranya bagaimana? Cara membagi tirka, menganggap mayit kedua tidak ada. Artinya harta si ini, umpama ini hartanya 200 juta. Ini kan mestinya dapat, ya kan? Mestinya dapat dari sini. Tapi karena ini meninggal dan semuanya adalah asoba, maka ini dianggap tidak ada. Ini dianggap langsung meninggalkan 4 orang anak. Karena jatahnya itu kan langsung dibagi ke sini, ya kan? Nah, jatahnya langsung dibagi ke sini. Itu kemungkinan pertama. Langsung mewaris dari mayit pertama. Ini dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Ini pun dengan catatan si meninggal kedua ini tidak punya ahli waris lain. Tidak punya ahli waris lain selain ini, karena nanti percuma. Ini umpama kalau mau dihitung, ini yang meninggal mau diberikan kepada siapa, ini aja meninggal. Toh nanti hartanya ini kan juga dibagikan pada ini, akhirnya ya dibagi sekalian dari sini langsung. Ini menurut saya jarang. Karena apa? Nanti mohon maaf, yang pernah saya hadapi, ini meninggalkan ahli waris lain. Yang justru kadang-kadang ini tuh bukan termasuk ahli warisnya ini. Karena kalau ini nanti punya anak, berarti kalau ini meninggal, ini statusnya sebagai apa? Sebagai apa dulu? Saudara, gitu kan? Sebagai saudara, baik akhun maupun ukhtun. Kalau masih ada ibnun, berarti ini akhun dan ukhtun statusnya mahjub. Ya paman, tapi dari si mayit ini loh. Kalau dari sini paman, tapi yang meninggal ini kan berarti dia mati meninggalkan akhun, ukhtun dan ibnun. Ketika masih ada ibnun dari mayit yang kedua ini, maka ini kan menjadi mahjub. Nah, ini yang paling sering. Kadang-kadang kemarin tuh ada yang curhat loh. Dia kan mantu loh, jangan lihat mantunya. Seperti nanti ini kan dia dapat ibnun karena punya istri, ya kan? Punya zaujah. Ini ketika ini meninggal, katanya ini nggak dapat. Ya benar, memang ini kan mantu, ya kan? Tapi dia kan bisa dapat dari ini. Artinya begini, ketika ini meninggal, ini nanti kan mestinya dapat bagian, mestinya. Awal sebelum meninggal kan dapat bagian. Tapi karena sampai ini sudah punya anak lagi, akhirnya bingung bagi warisannya. Loh ini kan hartanya lah iya, ini umpama tanahnya milik si mayit. Tapi kan nanti ini dia dapat bagian dari sini. Yang mana ketika ini meninggal, si zaujah kan termasuk ahli waris. Benar ini tidak mewaris dari sini langsung, tapi dia mewaris dari sini. Yang dulu sebenarnya harusnya dapat hak pertama dari sini. Itu yang paling sering. Nah kalau yang contoh yang tadi pertama itu, ini masih kecil, meninggal. Ya dianggap sudah nggak ada, dianggap anaknya cuma 4 gitu aja. Itu enak itu. Yang kemungkinan kedua, dan nanti ini nggak kita hitung, karena ini gampang wis menyelesaikannya. Nggak masuk kita hitungan. Nanti yang kemungkinan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, salah satu dari ahli waris tersebut termasuk shahibul fardhi, punya bagian entah setengah gitu loh. Nah, tetapi bukan termasuk dari ahli waris mayit kedua. Nah, kita hapus.
tawarus. Nanti contohnya di samping. Seperti contoh, ya ada mayit meninggalkan zauj, berarti yang mati kan perempuan si istri. Meninggalkan zauj, terus dua ibnun itu dua ibnunnya zaujah yang meninggal, bukan ibnunnya yang dengan zauj ini. Jadi ada si mayit ini perempuan, dia beristri zaujah. Sebelumnya, zauj ya, mohon maaf, ini zauj. Sebelum dengan ini dia sudah menikah yang pertama dan punya anak dari sini. Nah, umpama gini. Nah, ini zauj awal, ini zauj sani. Oh iya loh, meninggal. Berarti ibnun dia ketika meninggal, ya, ini dianggap sudah meninggal. Maka dia kan meninggalkan, ini sudah meninggal ya awal. Kemudian ketika ini meninggal, dia kan punya ahli waris berupa zauj dan ibnun, tapi ibnun yang bukan dari sini. Ya, paham ya? Kemudian salah satu dari ibnun ini menyusul yang kedua. Ini tadi meninggal yang pertama, lalu ini meninggal yang kedua. Yes. Kalau ini meninggal, ini termasuk ahli warisnya mayit kedua enggak? Enggak. Kenapa? Ya, apa sebutannya? Sebutannya apa? Kalau di sosial? Enggak. Kalau dalam hubungan sosial masyarakatan kita? Iya, namanya ayah yo lo, bapak sambung kan? Iya lo, bapak sambung. Jaluk sangu nang iki. Tapi masalah waris enggak dapat. Iya. Makanya dulu pernah saya bilang ya, hubungan antar manusia dalam bab fikih itu jenengan harus tahu betul-betul, Mbak. Ada yang namanya mahram, tidak boleh dinikah, ya kan? Tidak boleh dinikah. Tapi tidak boleh dinikah mahram ini nanti jenengan bedakan sama yang batal wudu, yang tidak batal wudu. Karena ada yang mahram tidak boleh dinikah, tapi wudunya batal. Mestinya kan kalau mahram tidak batal wudu, ya kan? Anak laki-laki sama ibunya. Mestinya kan karena dia mahram maka wudunya enggak. Tapi ada yang mahram tidak boleh dinikah, tapi wudunya batal. Dulu saya contohkan adalah bojone wong. Bojone tangga. Loh. Bojone tangga gurung rondo lho ya. Iya loh. Istrinya tetangga. Itu kan belum janda. Kita nikah boleh enggak? Enggak, masih punya suami. Kan enggak boleh poliandri. Tapi kita pegang, batal nggak? Batal, karena statusnya orang lain. Nah, jadi ajnabi dalam hal batal wudu dengan ajnabi dalam hal pernikahan jenengan harus bedakan. Belum lagi dalam hal wali, belum lagi dalam hal waris. Jadi paling enggak jenengan harus paham 4 kondisi ini. Siapa yang tidak boleh dinikah yang boleh dinikah? Siapa yang batal wudu dan tidak batal wudu? Siapa yang berhak menjadi wali dan tidak? Dan siapa yang berhak menerima waris atau tidak? Ini andai kata bintun, umpama ya, andai kata bintun. Ini ketika meninggal, ini termasuk ahli waris enggak? Enggak, karena tetap ayah sambung ya kan? Wong ini anaknya dengan ini. Tapi ini sama ini wudunya batal enggak? Sama ayah sambung. Batal. Ayo batal apa enggak? Batal. Batal apa enggak? Batal. Ini batal, ini enggak batal. Ayo. Batal apa enggak? Batal. Kenapa kok batal? Bukan apa. Nah, makanya ini anak yang orang tuanya sudah didukhul. Ya, kalau ini sudah didukhul, maka ini menjadi mahram, nggak batal wudu. Iya loh. Kalau memang belum didukhul, baru akad nikah, saja. Maka ini masih bisa dinikah. Tapi kalau sudah didukhul, sudah akad nikah dan sudah didukhul, ini nggak batal wudunya. Makanya jenengan mungkin pernah lihat di konten-konten itu ada bapak dengan anak tirinya,
anak putri, tapi tirinya wakrab. Ya nggak apa-apa. Oh, itu anak tirinya nanti jangan-jangan dia macam-macam loh. Jangan pikiran jelek dalam hal fikih karena jadi duhul. Ya nggak apa-apa. Ada artis-artis kita itu yang justru sama anak tirinya itu malah wakrab sama ayah kandungnya karena menelantarkan dia atau pisah atau punya pengalaman buruk, akhirnya nggak nyaman sama ayah kandungnya, tapi sama orang tua tirinya malah akrab, nggak masalah itu menurut saya. Karena ini tadi makanya apa itu namanya, jenengan bedakan bener-bener mana yang mahram itu dalam hal tidak boleh dinikah dan mana yang batal atau tidak batal wudu, mana yang masalah wali. Kalau wali kan gampang sebenarnya, laki-laki semua pokoknya. Dan mana yang masalah waris, itu beda sekali. Maka dalam masalah seperti ini ya, ini mayat pertama, ini mayat kedua. Dalam masalah ini, seperti saudara mayat kedua langsung mewaris dari mayat pertama, menganggap mayat kedua juga tidak ada. Artinya dia kan nanti otomatis ahli warisnya tinggal ini sama ini saja, ya kan? Ini kan, ini masalahnya kan karena belum dibagi itu, hartanya belum dibagi, sehingga ini mestinya dapat warisan tapi nggak dapat warisan karena belum dibagi, nggak ada yang dapat warisan dulu, hartanya numpuk aja. Dan ketika ini meninggal, dia nggak punya ahli waris lain kecuali hanya ini. Ya ini, kecuali ini belum menikah, belum hanya ini saja. Maka dia anggap harta yang tadi dari sini, maka bagaimana? Dia langsung meninggalkan ini sama ini saja, ini dianggap sudah tidak ada. Baginya langsung dia hanya punya zauj dan ibnun, gitu tok. Nah, dan ini juga tidak masuk di soal kita nanti, karena ini gampang. Tinggal mencoret tok mayat kedua, wis dianggap mayat pertama ini hartanya. Ini kan sebenarnya Mbak, masalah penghitungan harta dari atau tirkah dari mayat pertama saja. Jenengan fokusnya ke harta si mayat pertama dulu. Tadi saya bilang bisa saja ini nanti sudah berkeluarga, punya anak, dan ini kan punya harta. Ketika mayat ini adalah menyusul kematian kedua, maka dia kan punya ahli waris baru, yang mana kadang-kadang bisa menerima dari si mayat atau dari ahli warisnya mayat yang pertama, atau dia juga tidak bisa karena tadi ini ketika meninggal ini kan tidak dapat. Makanya jenengan pikirannya apa itu cara ngitungnya dalam harta mayat pertama dulu, bagaimana supaya bisa dibagi kepada ahli waris yang masih hidup. Apakah si ini nanti punya harta, itu dihitung kedua, sudah urusan lain lagi, sudah ngitung yang babab yang sebelumnya. Tapi ini adalah masalah harta dari mayit pertama belum dibagikan, tapi ahli waris sudah ada yang menyusul meninggal. Maka bagaimana cara menghitungnya itu? Karena ada atau tidak adanya ahli waris itu kan mempengaruhi siham, gitu kan mempengaruhi. Kalau contoh tadi loh, anaknya 4, contohnya anaknya 5, laki-laki semua, ahli warisnya cuma anak saja, itu mempengaruhi hitungan nggak? Kalau dengan anak 4, ada mayit punya ahli waris cuma anak laki-laki saja 5, itu sama nggak dengan orang yang mati meninggalkan anak laki-laki 4? Sihamnya sama nggak? Sihamnya beda loh. Kalau punya anak 5 kan masing-masing satu, berarti kan asal masalahnya 5, iya kan? Tapi kalau anaknya 4, asal masalah jadi 4, sihamnya satu. Kalau beda asal masalah kan akhirnya beda hitungan nanti. Bagiannya sihamnya sama-sama 1, tapi kan besarannya nggak sama karena hasil dari asal masalah yang berbeda. Makanya itu jadi kasus. Cuma yang pertama atau yang kedua ini gampang, tinggal coret gitu aja. Nah, yang sulit yang ketiga ini. Kemungkinan ini adalah selain dari kemungkinan yang sebelumnya. Berarti bukan yang masalah asoba dan mayit yang ahli waris yang mayit kedua tidak termasuk, bukan yang itu. Mengerjakan masalah mayit awal, artinya
kalau selain dua masalah itu berarti masalah yang bertumpuk. Yang kadang-kadang mayit kedua itu juga nambahi ahli waris. Kadang nambahi ahli waris atau mengurangi ahli waris atau bahkan muncul ahli waris baru. Nah, itu yang sulit yang itu. Maka cara mengerjakan masalah mayit caranya adalah dikerjakan dulu masalah mayit pertama dengan sempurna. Artinya dianggap mayit kedua itu hidup dulu. Dianggap hidup dulu. Wes. Kemudian masalah mayit kedua sampai sempurna ya. Mayit kedua juga dihitung sempurna dulu. Artinya ketika mayit kedua meninggal, ahli warisnya siapa? Dihitung dulu sempurna. Kemudian siham mayit kedua dibagi asal masalah ahli waris yang dianggap sebagai adat ru'us. Jika siham bisa dibagi asal masalah, hasil pembagian langsung dikalikan siham mayit yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Jika tidak bisa dibagi, maka menggunakan perbandingan muwafaqah atau mubayanah. Lihat angkanya. Yes, langsung aja contoh. Dilihat halaman 60. Langsung contoh. Itu di gambar skema ya. Ada siapa itu zauj itu meninggal pertama. Satu itu berarti mayit awal, mati pertama. Ketika si zauj ini meninggal, otomatis ahli warisnya kan siapa saja? Zauja. Kemudian abun sama bintun. Yes. Bintun ini dianggap jangan meninggal dulu. Dianggap tidak meninggal dulu. Lalu dihitung sempurna. Zaujah berapa? 1/8. Terus 1/6. yang bisa naik. 1/6 bak. Ini ya 1/8 maaf. 1/6 bak terus bintunnya 1/6 satu orang ya. 862 sama salah? Sama. 24. Siamnya si Zaujah 3 gitu. Si Abun awalnya 4. Si Bintun 12. Ada tambahan enggak? Si Abun berapa? 5. Yes. Kemudian si Bintun kan meninggal. Mayit kedua. Ini dianggap orang-orangnya ya ini tok, ya, nggak nambah. Artinya orangnya itu dalam lingkuran ini tok. Si Bintun dianggap belum menikah, belum punya anak wis itu tok. Maka Bintun ngitung yang kedua. Bintun, ahli warisnya Bintun berarti siapa? Zaujah yang digambar awal itu dari sisi Bintun mayit kedua sebutannya apa? Pinter. Jenengan harus tahu ya. Di sini zaujah, loh kan ini lagi karena beda mayit. Posisi ahli waris itu kan dilihat dari sudut pandang mayit. Kalau dari sudut pandang mayit ya namanya zaujah. Tapi kalau dari pandang si Bintun, si zaujah ini adalah Nah, ini Terus kemudian siapa lagi ahli warisnya? Ab. Dari sudut pandang si Bintun siapa ab ini? Jadi jenengan nyari di tabelnya adalah sama jad. Ini berapa? 1/3. Si jadnya coba nggak ada abun. Asal masalah 3. Si 1. Sisanya untuk jad 2. Bisa? Terus diapakan? Nah, tadi si Bintun ini kan jatah siamnya adalah 12. Dia ketika meninggal punya asal masalah 3. Sehingga 12-nya dibagi 3. Hasilnya berapa? 4-nya dikalikan. Nah, dikalikan siam-siamnya mayit kedua. 1 kali 4? 2 kali 4? 8. Kemudian diapakan? Ini ditambahkan ke atas, nambahi jatah. Nggih, nambahi jatah. Berarti berapa? Si tadi dari sudut pandang si mayit pertama siapa? Zaujah. Berarti ini ditambahkan sini. 4. Kemudian jat dari sudut pandang mayit pertama siapa? Abun. Berarti ditambah 8.
Yes. Diperhatikan dalam kotak itu. 12 adalah siham mayit kedua. Iya. Sihamnya. Ini kalau yang ini asal masalah mayit kedua. Ini asal masalah mayit pertama. Loh, berarti nanti hartanya ngitungnya dibagi 24 apa dibagi 3? Ayo. Harta tirkah umpama Masya Allah. Hartanya adalah 240 juta. Ini baginya pakai yang ini apa yang ini? Apa yang ini? Ayo. Pakai yang mana tirkanya? Ya pakai yang ini loh. Ini 24 kan hasil dari ini kan jumlahnya 24 sih. Yeah. Kan 12 itu sudah nggak ada. Yeah. 3 tambah 4 berapa? 7. 4 tambah 5 tambah 8 berapa? Berapa? 17. 7 tambah 17 berapa? Ayo ini. Jadi tirkanya tetap dibagi 24 gitu loh. Cuma jatahnya bintun dibagikan ke Zauja sama Abun. Lah, dibagikan caranya gimana? Masa 12 langsung dibagi rata? Enggak, caranya dihitung dulu. Jadi ini kan jatahnya bintun 12. Dia meninggal. Maka jatahnya diberikan ke yang hidup. Ini dengan apa? Estimasi bahwa atau dengan simulasi bahwa tidak ada ahli waris lain ya. Bintun tidak punya ahli waris lain, ya hanya yang ini saja. Ini masih gampang ya menurut saya. Masih gampang karena tidak menimbulkan ahli waris baru. Yang susah itu yang kalau menimbulkan ahli waris baru. Lumayan numpuk nanti. Nah, ini dan ini masih mayatnya yang meninggal tambahan 1. Bisa saja nanti disusul mayat ketiga. Disusul mayat keempat. Loh, makanya kalau jenengan tidak mau, makanya kita promosikan atau kita tradisikan ya di masyarakat kita, minimal di keluarga kita lah. Kalau ada yang meninggal itu segera dibagi warisannya. Bukan langsung diberikan, bukan. Makanya saya bilang kan dibagi. Dibagi itu artinya apa? Tahu jumlah. Saya dapat berapa itu dulu yang penting. Urusan nanti dijual sekarang, besok ya terserah kamu. Itu nunggu situasi dan kondisi. Ya kalau mau dijual, kalau nggak ada yang beli siapa? Ayo. Artinya kita akan tahu. Sawain mbok aku oleh jatah piro? Oleh jatah 200 meter. Ya wis iku. Lah kok kabeh didol apa enggak ya nunggu nanti. Tapi kan kita jelas tahu. Makanya kadang-kadang langsung dipatoki. Nah, oh jatah sampe dipatoki. Apakah itu terus harus dimiliki sekarang? Ngurusnya kan juga butuh waktu, macam-macam. Wes gini aja, ini yang penting ada yang ngurus. Nanti hasil saya yang sebelah sini berarti jatah saya. Tinggal yang menggarap nanti saya kasih ijarah atau upah. Itu aja. Kemudian bisa dibagi ini siham mayat kedua 12 ini kebetulan ya. Kebetulan 12 ini bisa langsung dibagi apa? Asal masalah dari mayit kedua. Enak ini. Ahli warisnya 3, hasilnya 4 dibuat mengalihkan siham ahli warisnya bintun atau mayit yang kedua. Ini enak ini. Sebelum mengerjakan masalah ahli waris mayit kedua, terlebih dahulu harus mengetahui tadi perubahan status, ya. Di sini dia dianggap zauja. Di sini dia dianggap ab. Lah di sini kok berubah? Ya karena sudut pandang mayit. Di sini sudut pandang mayit ini adalah zauja, ini adalah ab. Dan sudut pandang mayit kedua ini adalah gitu loh. Ini bukan orang tambahan, bukan. Oh ini ada lagi enggak. Ya. Terlebih dahulu harus mengetahui perubahan statusnya dan perubahan status ini dinisbatkan pada mayit kedua. Makanya mayit pertama meninggal, ahli warisnya namanya posisinya adalah zauja dan ab. Di mayit kedua berubah jadi sama jad, beda. 61 dilihat. Ini contoh yang kedua. Yang meninggal zauj, saya langsung menggunakan ini aja ya, nggak usah pakai di papan. Ada mayit meninggal yaitu si zauj. Berarti dari sudut pandang mayit pertama zauj, dia punya ahli waris siapa saja? Zauja, istri, ya. Terus siapa lagi?
kok. Ya, terus abun diurutkan sama itu. Terus ibnun. Ukhtun syakikah ikut gak? Ditulis tidak apa-apa, tapi nanti dia mahjub. Karena begini, kadang-kadang di ahli waris mayit pertama dia mahjub, di ahli waris kedua dia bisa tidak mahjub. Jadi nggak apa-apa, tulis saja semuanya nggak apa-apa. Ditulis semuanya nggak masalah. Wis, ini tetap ditulis. Supaya apa? Nanti kadang ketika ada penambahan, supaya kita nggak usah nambahi kolom, nggak usah. Langsung dihitung semua. Wis. Zaujah faradnya berapa bagiannya? 1/8. Seperenam. Abun. Si ibnun. Ukhtun syakikah. Nah, itu biar enak dikasih A, B, C, D, E. Biar nanti ketika ahli waris yang mayit kedua, si A berubah jadi apa statusnya gitu loh. Si B berubah jadi apa? Biar nanti ketika menambahkan jenengan tahu ini ditambahkan ke siapa, 8 ditambahkan ke siapa biar tahu. 866 berarti asal masalah 24. Siamnya zaujah, abun, sisanya untuk ibnun, ukhtun syakikah 0 ya. Oke, wis. Kemudian mayit yang kedua yang meninggal adalah abun. Ketika abun meninggal, dan ini sekali lagi ini disimulasikan atau diibaratkan ahli warisnya ya wong-wong iki tok, nggak ada tambahan. Ketika si abun ini meninggal, maka si di kolom yang B berubah jadi apa? Zaujanya A, ya, paham ya? Terus yang D ibnun jadi apa? Ibnin. Yang E ukhtun syakikah di mayit pertama, di mayit kedua menjadi apa? Menjadi bintun. Si zaujah yang A kok nggak ada di bawahnya? Di ahli waris kedua. Kenapa ayo? Karena mantu. Nah, itu harus tahu bener-bener ya. Dia nggak usah ditulis nggak apa-apa. Jenengan tulis nggak apa-apa, tapi nanti tetap hukumnya sebenarnya bukan mahjub, ya tidak dapat gitu aja. Kalau mahjub itu sebenarnya kan termasuk saudara, tapi tidak dapat farad. Kalau ini orang benar-benar orang lain, nggak apa-apa jenengan tulis nggak apa-apa, tapi nanti jenengan harus tahu posisinya di mayit kedua dia dapat atau tidak dapat. Di shred nuai, umpama ya ada di shred. Oke. Sekarang di mayit kedua ada zaujah 1/8, ibnin, asabah, bintun 8 sama 2 asal masalah 8. Kemudian siamnya zaujah 1. loncat ke bintun dulu 4. Sisanya untuk ibnin 3. Yes. Kemudian diapakan? Yang meninggal kan ada, yang kedua adalah abun. Abun tadi siamnya berapa? 4. Kemudian di asal masalah mayit kedua yaitu abun. Asal masalahnya berapa? Nah, harusnya kan 4 dibagi 8. Bisa nggak 4 dibagi 8? Nggak bisa. Loh ya enggak. Hitungan bulat. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka menggunakan perbandingan muwafaqah atau mubayyana. Dicari KPK gitu aja. Cari angka dari 4 yang supaya bisa dibagi 8. Ya 8. Untuk 4 menjadi 8 harus dikali berapa? 2. Kali 2 toh. Dikali 2 maka mulai dari asal masalah mayit pertama kali 2. Tapi hanya sampai batas E saja. Jangan nyebrang ke ahli waris yang A, jangan. Jadi dikali 2 itu adalah perkalian asal masalah dan sihamnya mayit pertama saja, paham ya? Dikalikan 24 sampai ukhtun syakikah tok. Jangan sampai nyebrang, makanya dikai garis. Karena ini nanti kan hanya tugasnya untuk supaya si angka 4 sihamnya bisa dibagi asal masalah yang mayit kedua itu. Jadi ketika dikali 2 maka 24 menjadi 48, zaujah menjadi 6.
Umun menjadi 9. loh, nggak perhatikan 8 dulu Mbak. Nanti 9-nya bisa tahu 9 dari nanti. 8 dulu nggih, 8. Si Abun menjadi 8, ini dianggap hidup dulu. 8. Ibnun menjadi 26. Uktun Syakiko 0 tetap ya karena tadi mahjub. Oke. Wes, tadi Abun dapat berapa? Siamnya menjadi berapa? Berkembang jadi berapa? 8. Dibagi asal masalah yang meninggal Abun. Dibagi berapa? Dibagi 8. Iya kan? Dibagi yang mayat kedua itu loh. Berarti 8 dibagi 8 hasilnya 1 digunakan untuk apa? Mengalihkan siam yang ahli waris kedua yang di bawahnya dikali 1. Berarti zauja yang di ahli waris kedua, zauja 1 kali 1, ibnin 3 kali 1, bintun 4 kali 1, wis. Kemudian siam ini dikembalikan ke atas, yang hidup yang dari atas. Siamnya zaujah yang bawah itu dia dapat abjad apa tadi? Abjadnya B. B kalau di atas adalah Nah berarti 1 itu ditambahkan Nah itu Mbak, 8 ditambah 1. Berarti kita tahu asalnya 1 itu karena dari penghitungan yang bawah. Paham ya? Penghitungan yang bawah. Yang jatahnya ab 8 itu harus dibagi-bagi. Baginya nggak boleh dibagi rata, enggak. Dibagi berdasarkan posisinya ketika dia menjadi ahli waris mayat kedua. Terus kemudian ibnin, abjadnya apa? D. D kalau di atas adalah berarti 3, ibnun mendapat tambahan 3. Jadi 26 ditambah 3. Terus kemudian bintun di bawah itu abjadnya E kalau di atas adalah uktun sakiko. Kok 0? Uktun sakiko. Posisinya maksudnya. Berarti 4 ditambahkan yang tadi 0. Sehingga jumlah akhirnya adalah zaujah A yang ahli waris yang pertama. Zaujah A mendapat siam. Oh ya, asal masalahnya jadi berapa? 48. 48 itu untuk zaujah berapa? Untuk total 9 karena sudah ditambahkan. Si Abun meninggal berarti 8-nya hilang ya. Jadi itu di dalam kurung berarti artinya sudah dibagi. Si Ibnun total dapat berapa? 29. Si Uktun Sakiko mendapat mantan nggih. Oh, itu masih gampang. Karena asal apa namanya? Karena KPK-nya kan tinggal dikali 2, bukan mubayana. Dan mayatnya cuma menyusul 1 tok. Ada mayat pertama sama mayat kedua. Oke, halaman 62 saya kira gampang karena ini sebenarnya enggak gini. Halaman 62 itu yang susulan meninggal ya cuma 1. Berarti ada mayat pertama sama mayat kedua. Cuma asal masalahnya adalah menggunakan perbandingan apa mubayana. Ya, kamu lihat langsung jujuk ya. Si abjad B Abun. Si abjad B Abun. Dia kan mendapat siham 5, gitu kan? Ya, awalnya loh. Sihamnya kan 5. Tapi karena dia meninggal harus dibagi dengan asal masalah yang bawah. 5 dibagi asal masalah yang Abun dibagi berapa? 5 dibagi 4. Bisa nggak 5 bagi 4? Nggak bisa. Maka harus menggunakan perbandingan mubayana. Maka 5 ini harus dibagi berapa? Dikali berapa supaya dapat dibagi 4? Ya dikali 4. 5 dikali 4 berarti perkalian 4 ini melibatkan mulai dari asal masalah yang 24 atas itu ya. 24 dikali 4 96. Si zauja 3 kali 4. Si Abun 5 kali 4. Si bintun 12 kali 4 48. Bintu ibnin 4 kali 4. Kok bisa bintun yang C dapat tambahan 15, bintu ibnin dapat tambahan 5? Kenapa? Dapat dari Ayo gimana? Siamnya Abun si meninggal. Ya pinter, paham ya? Karena dapat tambahan dari yang hitungan bawahnya itu. Hitungan bawahnya makanya harus ditengeri pakai ABCD, Mbak. Besok kalau saya buat soal tak kasih ABCD, biar jenengan tahu posisinya si A ini ketika di mayat pertama namanya siapa, posisinya apa. Di mayat kedua posisinya bisa berubah. Halaman 63. Nah, ini yang meninggal ada 3.
mayit pertama, mayit kedua, mayit ketiga. Dan begini, Seta, mayit gini loh, meskipun ada mayit keempat kelima nggak masalah mbak, karena yang kita hitung adalah tirka dari mayit pertama. Wis iku tok. Yang kita hitung itu tirka mayit pertama tok. Ini kitab ini masih untung-untungan, nggak nyuruh jenengan hitung tirka dari mayit kedua, hitung dari tirka mayit ketiga. Harusnya gitu, loh iya, harusnya gitu. Makanya kan saya umpamakan tadi loh mbak. Atau saya buat soal mandiri. Kan contohnya begini tadi ya, umpama ini ada nah ini ada akun Umun. Terus ini dia punya anak Ibnun Bintun. Wes. Ketika ini meninggal, ketika ini meninggal, ahli warisnya kan ini. Tirkanya ini dibagi kepada ini, ya kan? Kemudian ketika ada susulan ini meninggal, apakah ahli warisnya ya cuma ini? Apakah pasti ahli warisnya cuma ini saja? Kan enggak, di masyarakat justru dia itu ditunda dibagikan ini sampai sudah menikah. Sudah menikah, sudah punya anak. Loh. Dan ketika ini meninggal, ahli warisnya kan benar cuma ini sama ini, ya kan? Ini kan orang lain. Ini juga orang lain, artinya keponakan. Ya, keponakan. Karena masih ada ini, dia keponakan di hadapan. Tapi ketika ini meninggal, ahli warisnya kan bukan cuma ini saja. Ini, enggak dihitung. Lah ini. Nah, makanya tugas kita di yang munasakho ini ngitung ahli warisnya yang mati pertama ini tok loh. Iki umpama 100 juta. 100 juta itu harus dibagi ke siapa? Ke ini itu berapa? Menurut toh. Cuma itu tuh. Dan ketika jatahnya ini tidak ada, jatahnya ini lari kemana? Apakah lari ke sini? Lah iki gak mboten lho. Yang di masyarakat itu gitu. Si kakek ya itu ada kayak tadi. Kalau yang saya contohkan, kalau di masyarakat yang pernah terjadi dan sering terjadi, ini adalah ini adalah sama ab, ini menikah, ya, ini terus punya anak, ini punya anak, dan ini menikah, zauja. Si zauja ini dari harta yang ditinggalkan ini yo nggak dapat wong mantu orang luar, gitu kan? Tapi kan ininya meninggal, terus ini meninggal. Loh, dia benar tidak dapat dari sini, tapi kan dapat dari sini. Artinya umpama ini ada 100 juta, wes dibagi seret. Lah ini gimana? Ini umpama sudah nggak ada. Lah ini. Loh, waris itu gitu. Keren waris itu. Ya diinfokan aja Ustaz. Duh. Makanya menurut sebenarnya itu tidak sulit, cuma berjenjang, bertahap. Ngitungnya bertahap sehingga saya pernah ngalami ngitung seperti ini tuh di matematika ada. Ngitung yang sampai berjenjang, kalau nggak salah persamaan XY. Iya kan, persamaan XY itu kan berjenjang sebenarnya. Ngitungnya itu. Persamaan XY. Di halaman 66 yang meninggal adalah 5. Ya Allah. Di halaman 66 itu lanjutan 65, 6667 itu yang meninggal 5, bayangkan. Ya udah Ustaz diinfokin aja semuanya Ustaz. Jam berapa? Oh ya wes. Wes. Dalam. Oh ya banyak sekali. Ya alhamdulillah saya itu dapat yang enak-enak saja di masyarakat. Iya. Ya maksudnya saya nggak minta yang nggak enak. Cuma menurut saya dari cerita teman-teman yang lain tuh lebih enak saya.
teman-teman yang lain tuh tantangannya luar biasa. Dari teman-teman lu ya. Ada yang di perkampungannya masih banyak anjing, babi. Kalau di saya alhamdulillah. Ya ada tapi nggak mempengaruhi. Ada yang konfliknya berkepanjangan, di saya alhamdulillah adem ayem saja. Sehingga kalau untuk dibagikan pengalaman kurang seru kayaknya. Iya. Karena enak terus. Ya. Kalau secara Islam kan memang hukumannya detail itu. Ya, Ya. sehebat ini. Ya. Tapi kalau di masyarakat kita sendiri kan orang-orang itu nggak mau serepot ini Ustaz. Oh. Jadi kan lebih sering kalau nggak ya itu tadi diinfakkan aja semuanya sekalian. Oh, nggak bisa. Ya dibagi ke anak tapi itu kan nggak kayak gini konsepnya Ustaz. Nah, Terus gini. seringnya itu 1000 hari dulu baru dibagi. Oh, itu yang menimbulkan munasakho ya itu. Nah, ini ku pribadi. Iya, munasakho itu saya pernah dengar itu. Ada yang nunggu, ada ucapannya ngenteni kuburannya garing. Iya. Istilah orang Jawa. Nah ini pinter, disirami terus biar gak dibagi-bagi. Lah itu Mbak, yang menyebabkan ketika harta warisan harus dibagi nunggu 1000 itu akan menimbulkan munasakho. Karena nanti apakah jenengan bisa jamin dalam 1000 hari kan 3 tahun. Apakah 3 tahun itu semua orangnya bisa sehat walafiat semuanya? Bagaimana kalau kemudian ada yang mafkut? Bagaimana kemudian akan ada yang hamil? Iya kan, jenengan bisa saja munasakho campur sama hamil. Di praktek nota ini. Nah, terus gini, sebenarnya Mbak, pembagian waris itu kenapa diambil alih langsung oleh Allah seperti ini? Supaya seseorang tidak ada peluang hujah untuk membantah. Kalau mau bantah ke Allah. Kenapa sih anak laki-laki dapat 2, anak perempuan cuma dapat 1? Kalau mau bantah ke Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gini, Pak, kenapa kok nggak diinfakkan semua atau dibagi rata? Nah, sebenarnya warisan itu boleh nggak dibagi rata? Boleh. Diinfakkan semua boleh nggak? Boleh, dengan syarat semua ahli waris ridho, setuju. Sehingga kalau qul islahul lahum khair, kalau jenengan bisa mengumpulkan semuanya legowo, ini bapak sudah tidak ada, hartanya tinggal tanah 200 meter. Kalau kita dibagi seluruh saudara ini, ya tidak membuat kita kaya, tidak membuat kita kenyang, dan orang tua kita tidak dapat apa-apa. Bagaimana kalau 200 ini kita wakafkan kepada orang kampung atau kepada NU atau kepada lembaga kemasyarakatan yang lain, supaya bisa bermanfaat menjadi amal jari ya, sehingga orang tua kita dapat kiriman pahala, dijadikan musola, dijadikan tempat karang taruna, kumpulnya anak-anak muda menyalurkan aspirasi dan macam itu bisa, tapi syaratnya semua harus setuju. Ya. Kalau jenengan bisa menyatukan pendapat itu atau menyatukan persetujuan itu, maka boleh diinfakkan, boleh diwakafkan, boleh dibagi rata. Ini kasihan ini, kita punya adik cuma perempuan satu-satunya. Kalau kita dua, adik perempuan ini masih butuh sekolah, butuh kuliah. Dia juga mungkin butuh nanti untuk modal menikah. Kasihan kalau cuma dapat bagian 1. Bagaimana kalau bagian kita itu diratakan saja, biar adik sama kita itu dapatnya sama. Nah, nggak apa-apa. Kalau jenengan bisa mengislahkan, mendamaikan semuanya dengan satu kata sepakat, mau dibagi rata, mau diwakafkan, mau diinfakkan, bebas silahkan. Tapi kalau ada satu saja yang tidak setuju, maka haram hukumnya. Sehingga apa? Sehingga yang bagi harus Allah. Gak setuju, wes bagini melok aku. Nek gak setuju, gugat nang aku, kata Allah seperti itu. Nah, makanya sebenarnya waris itu, kalau saudara-saudara itu akrab, rukun, insya Allah nggak terjadi seperti ini, Mbak. Nggak akan jenengan sampai bingung-bingung, enggak. Saya
ketemu beberapa keluarga itu yang adem ayem, nggak bahas warisan karena apa? Karena sudah dibagi. Dan semuanya legowo semua tahu, nggak apa-apa. Kamu dapat rumah yang sana ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah dapat. Meskipun kecil, alhamdulillah sudah dapat gitu. Tapi kalau sesama saudara itu ada yang iri, cemburu, dengki. Lah dia kan sudah pegawai, dia kan sudah BUMN, dia kan sudah dakan. Nah itu yang akhirnya sengketa. Karena sengketa maka yang menyelesaikannya adalah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau ada perselisihan kembalikan pada Allah. Ya caranya hukumnya Allah ya waris ini. Bon, besok insya Allah kita bahas bab terakhir amal. Yes, dan khatam yes, enak. Saya sudah punya tanggungan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na min barakatihi wa qinal husna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Semoga besok bisa hadir semua. Langsung khataman bab Dawil Arham. Sebenarnya yo belum khatam tapi ya dikhatam-khatamkan. Karena kayaknya pertemuan terakhir itu besok. Kayaknya. Jadi pertemuan selanjutnya hanya saya kasih tugas-tugas saja. Allah. Nanti saya minta pengurus untuk ngawasi. Kenapa Ustaz? Saya mau libur panjang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.